banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah.
kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita sediakan diri kita untuk terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tidak boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud isi firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, saya berjumpa kembali, shalom. Dan saya pilihkan tema untuk saat ini adalah upah dari bebas dari rasa khawatir ya. Kalau kita orang percaya sudah bebas bisa mengatasi rasa khawatir apapun dalam diri kita, maka sebetulnya ada loh upah yang bisa kita terima. Jadi kita perlu berusaha untuk itu. Apa itu upahnya? Yang pertama, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau seorang tidak lagi merasa khawatir, berarti ia percaya penuh kepada Tuhan. Dan karena percaya itu, bila kita percaya kepada Tuhan seperti itu, maka Tuhan mengatakan di Yohanes 14 ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka. Yohanes 14, Yohanes 13, sorry. Yohanes 14 ayat 12. Ia mengatakan kepada, aku berkata kepadamu, ini Tuhan yang berkata, sesungguhnya, Tuhan sendiri berkata, kata sesungguhnya lagi, barang siapa percaya kepadamu sehingga lebih besar dari rasa khawatir apapun, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku pergi pada Bapa, kata Tuhan. Jadi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga kita bebas dari rasa khawatir, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat, perkara dahsyat di dalam Tuhan ya. Kita harus tahu itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bisa menikmati kehidupan sorga sebelum kita benar-benar masuk sorga kelak ya. Kita lihat 2 Korintus 10, 12 ayat 10. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan ya, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus, dan menjadi aku lemah maka aku kuat. Itu suasana surga ya. Kita baca lagi Filipi 4
ayat 4 dan 10. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, jangan ada rasa khawatir. Saya katakan bersukacitalah, ya. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini firman Tuhan ajarkan kita. Kita baca lagi 2 Korintus 6 ayat 10. 2 Korintus 6 ayat 10. Ayat 10 dikatakan di sini. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, jadi tidak khawatir lagi. Sebagai orang miskin sebenarnya, namun berkaya banyak orang. Bagi orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu, menikmati suasana surga, ya. Kita baca Kisah Rasul 33 ayat 52. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus, penuh dengan sukacita sehingga menikmati suasana surga dalam kehidupannya, ya. Kita baca lagi Yohanes 15 ayat 11. Semuanya kuat padamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, merasakan suasana surga, ya. Terakhir kita baca untuk poin ini, Mazmur 16 ayat 11. Engkau beritahu kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tanganmu ada nikmat senantiasa, itu suasana surga, ya. Waktu Petrus kita lihat contohnya akan dihukum mati, dipenjarakan dia, ia tidak berduka cita dalam tahanan, ia tetap bersuka cita. Ia tidak khawatir sama sekali karena ia percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Tuh salah satu yang kita lihat. Seringkali yang lebih banyak buat orang penderita bukanlah masalahnya, tapi justru rasa khawatirnya itu yang mengatakan demikian. Jadi kita perlu belajar. Yang ketiga, kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Saksi hidup ini, ya. Lalu kita lihat lagi 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika saudara datang dan beri kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, dan kau memang hidup dalam kebenaran, saksi yang hidup, ya. Itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, jadi itulah manfaatnya, menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Yang keempat, upaya bisa merdeka dari penjajahan si jahat, ya. Kita baca Lukas 12 ayat 25. Kalau kita bebas rasa khawatir, berarti kita merdeka dari penjajahan si jahat. Lukas 12 ayat 25. Si jahat amat suka menjadi kehidupan orang yang penuh kekhawatiran dalam hidupnya. Yang jadi pemikiran, janganlah hanya rasa khawatir, tetapi firman Tuhan mengatakan di Lukas 12 ayat 25. Siapa kata kamu yang karena kekhawatirannya dapat menampakkan sehasta pun pada jalan hidupnya? Tuhan kita Maha Kuasa, kalau kita tidak perlu merasa khawatir, ya. Yang terakhir, upah apa? Berhasil mengalami janji Allah dalam hidupnya kalau kita bebas dari khawatir. Kenapa? Karena orang yang bimbang tidaklah mendapat apa-apa. Kita lihat, tapi bagi orang beriman, sesuai dengan imannya akan mengalami kejadian dalam hidupnya. Tapi untuk itu kita harus bebas dari rasa khawatir. Contohnya perempuan pendaraan 12 tahun, kita baca di Matius 9 ayat 20. Matius 9 ayat 20. Dia imannya besar, dia tidak merasa khawatir. Dia keluar dari rumah itu bisa dirajam orang, tapi dia tidak khawatir. Dia datang pada Tuhan Yesus, dia bulatkan perasaannya. Matius 9 ayat ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan maju berdiri Yesus dari belakang dan menyembah jubahnya. Karena kata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Kita lihat lagi pengalaman orang buta, Matius 9 ini ayat 29-30. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia beriman itu yang jadi kepada kita. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dan tegas kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Jadi kesimpulannya apa? Kita perlu ketahui juga upah dalam kita bebas dari rasa khawatir, karena iman kita, ya, itu yang perlu ada pada kita agar kita bisa menikmati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan urapan yang penuh Roh Kudus berikan pada kita kekuatan untuk tidak lagi merasa khawatir.
bebas dari rasa khawatir itu. Iman kita bertumbuh terus, dan itulah akan menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Katakan amin bagi yang percaya terima berkat Tuhan ini. Shalom semua, puji Tuhan, sampai jumpa. Haleluya. Masa depanku indah bersama.